Yo guys, balik lagi bersama Mario di sini tentunya di channel Mario sendiri. Kali ini Mario ada di peternakan American Bullfrog ya. Nah ini nih. Nah ini peternakan American Bullfrog. Kita jalan-jalan dulu. Nanti kita ketemu sama ownernya ya, sama Ko Hendra. Nanti kita ngobrolin gimana nih prospek bisnisnya, cerah nggak? Oh ya, ini nanti kita mau panen nih. Ini yang nanti yang bakal dipanen. Nanti bayarnya udah lagi di jalan. Ya ini pakannya pakai pelet. Ini yang bakal kita mau panen nih. Udah gede nih. Mantep. Suike. Nah ini ada. Ini kayaknya 2 bulanan lagi panen. Nih. Ini peternakannya lumayan besar. Dari persil, indukan juga ada di sini. Tuh, ini kosong, udah panen. Nah ini juga nih. Nah guys nih kita lagi sama ada Ko Hendranya di sini nih. Nah, halo Kok, gimana kabarnya Kok? Baik bro. Nah, nih saya mau nanya Kok, ini Mario mau nanya, ini farm kodok ya? Iya betul Bro. Ini jenis kodok apa sih? Kodok bullfrog. American Bullfrog, African Bullfrog? American, oke. Boleh kita lihat nih Ya, farmnya nih? Silakan. Oh, ini indukan? Bukan, ini udah ukuran sekitar sekilo 5 atau 6 ekor. Sekilo 5-6 ekor. Nah, ini udah bisa panen berarti kalau ukuran ini? Ya, tapi ya tergantung permintaan. Semua juga ada beberapa konsumen yang pengen ukurannya 1 kilo 3-4 ekor, yaitu jumbo. Ada yang 5-6 atau 7 gitu. Itu semua juga tergantung request. Oke. Nah, biasanya umumnya kalau yang di pasaran gitu, yang di restoran itu umur berapa kilo? Yang di restoran tuh kalau yang untuk kelas-kelas seafood pinggiran mungkin yang size 45 udah oke sih, 45-6 nih. Sekilo isi 45. Kalau mau yang emang yang agak spesial yaitu yang benar-benar jumbo tuh masuknya udah size 3 atau 4. Oh, 3-4. Sekilo isi 3. Ya. Ih, segede apa itu ya? Ya. Nah, kalau ini gimana sih Kok? Kalau coba kita sambil lihat-lihat yang lain ya. Sambil lihat-lihat kolam yang lain. Nah, ini tuh saya mau nanya. Ini ada beberapa kolam nih guys nih. Tuh. Ada beberapa kolam. Kalau yang ini ukurannya gimana nih? Ini buat apa nih? Ini sama masih kolam pembesaran juga. Cuman ya kita bedain karena emang kapasitas satu kolam tuh mungkin hanya muat ya kayak ini paling sekitar 300 sampai 400 ekor. 300. Gitu. Karena kita juga menjaga kerapatannya si kodok gitu. Kalau misalkan terlalu rapat takutnya saling berebut makanan, saling berebut tempat gitu, karena kodok tuh usia-usia tertentu dia masih kanibal gitu. Oh, kanibal. Terutama ukuran kecil. Oke. Ukuran kecil ada contohnya di kolam sana. Ya guys, kita lihat nih yang kecil-kecil nih. Nah, ini farmnya. Ini udah panen. Nah, ini nanti ada panennya nih, udah di videoin. Nah, ini ukuran sebesar ini masih ya termasuknya ukuran yang rawan gitu, rawan kanibalisme gitu. Jadi kalau ada yang lemah atau ada yang lemes gitu, itu bisa dimakan oleh temennya kodok size yang lebih besar gitu. Jadi intinya yang besar bisa memakan yang kecil gitu. Karena ukuran sebesar ini dia pertumbuhannya masih belum merata gitu. Jadi ada yang jumbo pesat gitu, bisa cepat besar, ada yang kerdil gitu, segitu-gitu aja. Nah yang kerdil itu riskan untuk dimakan oleh yang ukurannya lebih besar gitu. Jadi makanya kadang kita adakan sortir gitu ya. Sortir untuk memisahkan ukuran kodok size kecil dengan yang besar gitu. Oke. Tujuannya itu supaya yang kecil nggak tertindas gitulah oleh yang besar, sehingga dia bisa kebagian makan. Karena kodok juga itu kalau udah kena mental, maksudnya jadi dia kan itu kan teritori ya. Misalkan
udah kena teror oleh temennya yang lebih besar, pernah ngalamin mungkin digigit, dibully atau berarti ya. mau dimakannya, dibully lah rasanya. Kalau orang itu kan pasti mentalnya drop, sehingga dia nafsu makan kurang, langsung turun. Otomatis ke yang lain juga, pertumbuhan dan lain-lain juga ikut ngaruh gitu. Oke. Nah biasanya kalau sortir nih, kalau misalnya kita sortir seminggu berapa kali? Tergantung kebutuhan, tergantung ukuran juga. Oh nggak rata ya? Kayak kolam ini nih, kolam ini kan mungkin ukurannya masih ya sebesar ini yang kita lihat. Ini mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan kemudian baru kita sortir gitu. Kita juga lihat misalkan kalau memang diperlukan ada yang size kecil nih yang emang udah dibully sama ukuran yang lebih besar, kita langsung cepet pindahin gitu. Jadi itu sih insidental gitu ya. Jadi tergantung keperluan. Kalau emang udah dirasa perlu untuk disortir, kita sortir gitu. Terutama yang ukuran kecil sebesar ini, yang sebesar itu rawan untuk dimakan oleh temannya. Tapi kalau yang udah besar, yang sebesar ini nih, ini udah agak aman sih. Nah, ini. Ya. Kalau ukuran sebesar ini udah bisa dibilang udah cukup lebih aman, jauh lebih aman. Kenapa disebut demikian? Karena si mulut kodok pun itu belum tentu cukup gitu untuk memakan temannya yang udah sebesar itu. Kalau yang kecil kan masih muat gitu untuk ditelan gitu. Berarti ini tingkat kanibalismenya sedikit berkurang ya kalau yang di sini ya. Kalau udah ukuran size-nya udah lebih besar, relatif lebih aman. Jadi emang ini tuh terkendala karena si kodok sendiri tuh dia kan termasuk hewan yang bisa dibilang mager gitu atau malas gerak. Jadi kita tuh harus kasih makan tuh tepat di depan muka dia, baru dia mau ambil gitu. Kalau jauh sedikit dia malah diem aja gitu. Makanya salah satu kendala dalam pemeliharaan kodok ini yang harus kita cari solusinya, ya kita sebagai pemberi pakan gitu, perawat kodok, memberi pakan tuh harus lebih kreatif atau ada inisiatif ya untuk bisa memberi tepat atau dekat dengan si kodok tersebut. Ya, jangan asal lempar gitu aja jauh dari tempat si kodok, dia belum tentu mau samperin untuk makan gitu. Gitu. Jadi itulah yang kadang jadi kendala kalau buat kita peternak. Jadi gimana nih caranya pemberian pakan yang efektif dan efisien supaya semua kodok bisa kebagian pakan secara merata, sehingga besarnya pun bisa rata gitu, nggak jomplang. Ya seringkali kan ada kodok-kodok tertentu yang kok kecil mulu, sedangkan yang lain termasuk pesat gitu, cepet besar. Nah yang kecil ini yang jadi sering masalah, mungkin karena dia nggak kebagian makan waktu pas dilempar jauh dari tempat makanan atau gimana, ya itu banyak faktor sih bro. Nah, kok mau nanya nih, kalau settingan airnya, settingan tempatnya bagusnya seperti apa ya? Settingan tempat atau settingan air ya sebetulnya kita setting si kerapatan atau populasi kodok ini jangan terlalu rapat gitu, dengan harapan bahwa makanan yang ada tuh bisa terbagi secara merata ke semua kodok yang ada. Dan ruang gerak pun tetap ada gitu. Kalau takutnya kan terlalu rapat, mereka untuk bergerak juga mungkin jadi kurang leluasa ya. Terus pakan juga pasti akan lebih berebut gitu. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebersihan kolam. Kalau terlalu rapat udah pasti kotoran kodok juga akan semakin banyak, sehingga itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan kodok gitu. Oh, berarti air harus diganti nih? Harus. Saya ganti air di sini pagi dan sore gitu. Pagi dan sore. Karena kodok bullfrog itu ya sangat jauh beda pemeliharaannya dengan kodok sawah. Kalau kodok sawah mungkin udah terbiasa hidupnya di selokan, di comberan gitu, jadi udah terbiasa kotor. Sedangkan bullfrog tuh justru harus bersih gitu. Ketika dia kotor sedikit malah nanti kena penyakit.
penyakit yang sering terjadi itu di kodok blue fox, penyakit kaki merah itu tuh disebabkan oleh karena kotornya air, sehingga menimbulkan bakteri atau parasit tertentu ya yang akhirnya menyerang ke si tubuh kodok, sehingga kodok mati, mengakibatkan kematian kepada kodok, dan itu bisa menular gitu. Gitu. Nah, kok gini nih, cuan nggak sih? Oh ya, pasti cuan lah gitu, makanya kita juga mau ngerjain ini karena untuk kodok ini kan bukan untuk dipelihara sebagai binatang hias gitu, bukan, tapi untuk dikonsumsi gitu. Jadi selama dikonsumsi sih kan dia dibeli ya, dikonsumsi kan pasti habis gitu, dan permintaan itu terus ada ya. Saat ini hanya untuk bisa kita juga hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal gitu di Indonesia, sedangkan yang pernah tercatat bahwa Indonesia juga pernah jadi negara pengekspor kodok terbesar ya di dunia. Itu saya lupa ya, tahun 2010 awal kalau nggak salah. Cuman mungkin karena peternaknya di sini belum banyak, dan kontinuitas produksinya ya itu kita harus pikirkan, karena kalau untuk ekspor kan kita nggak mungkin 10 kilo 20 kilo, mungkin harus kuantiti banyak. Dan untuk bisa menyediakan sebanyak itu ya kita harus ada manajemen ya, mungkin harus didukung dengan petani plasma lainnya gitu. Oke, berarti ini peluangnya, prospeknya terbuka luas ya? Wah, sangat cerah ya kalau menurut saya. Ini kemarin aja saya ngobrol sama ini langganan yang biasa ambil kebutuhan untuk lokal aja, ada satu buyer tuh minta 1 minggu 1 ton. Berarti kalau 4 minggu sebulan kan berarti 4 ton. Ya dengan catatan harga jual termurah tuh mungkin di sekitar kepala 4 ke atas ya. Itu kan beda antara harga dari ke pengepul atau ke toko atau resto langsung gitu. Kalau resto pasti lebih mahal. Nah, nih kok misalnya saya mau ikutan nih, bisa nggak? Mau jadi plasmaan? Oh ya, bisa-bisa aja. Nanti kita bisa kerjasama ya, mungkin nanti saya juga akan harus ada sedikit training dan bimbingan ya. Misalkan bro pengennya supply apa nih ke saya, misalkan supply kecebong, apakah supply percil ya, atau mau ikutan jual yang konsumsi. Jadi si kodok blue fox ini tuh ada 3 fase yang bisa dikerjain. Kalau kita misalkan punya indukan mau ternak, kecebongnya pun laku dijual ya, itu banyak ke ya petani-petani yang emang mungkin dia sistem kerjanya pembesaran. Nah, dari percil dari kecebong dipelihara mungkin sekitar 3 bulan, maksimalnya 4 bulan, si kecebong akan berevolusi menjadi kodok kecil yang disebut percil. Nah, percil ini dipelihara lagi sekitar 3-4 bulan, panen itu ukuran konsumsi gitu. Jadi bro mau ikutan yang mana nih? Mau kecebong bisa, percil bisa, atau ukuran konsumsi bisa gitu. Oke, jadi ada 3 kategori ya mau ikutan plasmaannya ya? Ya. Nah, kalau misalnya saya ukuran konsumsi terus ikut ngejual ke sini bisa? Bisa-bisa aja, bro. Bisa-bisa aja. Nih guys, peluang pasarnya masih bagus ya, luas sekali. Ini kalau kalian misalnya mau plasmaan, kalian bisa hubungi Ko Hendra. Nanti nomornya di deskripsi. Kok kalau misalnya bisa di sini bisa nyediain aja, bisa maksudnya nyediain persilnya, terus kecebongnya di sini juga ada ya, tersedia ya? Ada. Ya intinya sih saya bisa bantu lah gitu untuk bisa nanti bimbing atau training teman-teman atau rekan-rekan yang berminat untuk bisnis di kodok blue fox ini gitu, karena menurut saya ini prospek kedepannya sangat bagus gitu, sangat cerah ya, karena di negara-negara lain mungkin dengan keterbatasan lahan atau mungkin cuaca ya, kayak sekarang kebayang nggak kalau mereka negara-negara yang emang ada musim salju, gimana mau pelihara kodoknya gitu kan ya. Jadi menurut saya kita sebagai negara tropis harus bisa memanfaatkan hal ini gitu. Selama ini kan kodok diambil itu si dagingnya untuk konsumsi gitu, bukan untuk hias. Jadi
pasti habis dan permintaannya tuh terus berkesinambungan gitu. Pasar lokal aja kebutuhannya sangat besar, belum lagi potensi untuk ekspor gitu. Kita untuk ekspor tuh harus merekrut petani-petani plasma atau rekan-rekan yang lain untuk bisa diajak kerjasama untuk mengumpulkan dalam tiap bulannya tuh kuantiti yang mencukupi untuk bisa ekspor. Tentunya pasti tontonan gitu. Dan kalau saya seorang diri pun ya belum tentu sanggup, karena kan ya mungkin ada yang orang tuh petani itu biasanya ada yang keterbatasan modal, keterbatasan lahan ya. Jadi itu kan mungkin harus didukung oleh petani-petani plasma lainnya gitu. Oke kok, makasih atas waktunya. Nih mudah-mudahan kalau misalnya rekan-rekan ada yang tertarik mau ikutan plasma atau mau belajar, mudah-mudahan juga instansi terkait atau dinas-dinas terkait mau mengundang Ko Hendra buat jadi pengisi pembicara di forum atau di BIMTEK. Nah, bisa dihubungi Ko Hendra. Nah, di sini juga Ko Hendra tuh membesarkan juga, terus produksi juga, dan sekaligus juga pemasaran juga. Oke, Ko Hendra, makasih atas waktunya ya. Oke, sama-sama bro. Thank you. Sukses kok semuanya kok. Ya, sama-sama. nanti kalau misalnya diundang bisa ya untuk jadi pembicara, pemateri. Siap. Oke. Saya usahakan. Makasih kok ya. Ya, sama-sama bro. Sip.